Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan materi Mustalahul Hadis, membahas kitab yang dikarang oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas hadis ditinjau dari ittisalu sanad wa inqita'uhu, ditinjau dari bersambung atau tidaknya sebuah sanad hadis, yang mana kemarin bahwasanya hadis yang munqati itu ada 4 macam. Itu hadis mursal, mu'allaq, mu'dhal dan munqati. Hukumnya adalah semua sanad yang munqati, yang terputus, maka seluruhnya itu adalah mardud, tertolak. Alasannya kenapa? Nah ini, nanti ada pertanyaan, kenapa kok sanad yang munqati itu tertolak hadisnya? Nah ini alasannya, lil jahli bihalil mahdhuf. Nanti ada pertanyaan, lima ada munqati'us sanad mardud. Karena apa? Lil jahli bihalil mahdhuf. Karena apa? Tidak tahu keadaan rawi yang mahdhuf di sini. Bisa jadi rawinya dhaif. Semuanya mardud kecuali mursal sahabi dan mursal kibarut tabi'in yang ada syaratnya di situ. Mu'allaq dengan sighah jazm di kitab yang memang komitmen hanya memasukkan hadis sahih seperti Sahih Bukhari. Dan yang keempat adalah ada sanad lain, ada jalur lain yang itu jalurnya bersambung. Sekarang kita masuk pada pembahasan tadlis. Dibaca Bapak Dedi Panca. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Yuhimu an yarwiya Assalamualaikum. Ya, terus yasifahu syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Nah, dalam pembahasan munqati, pembahasan muttasil dan munqati, itu ada pembahasan yang penting yang namanya tadlis ya ikhwah.
Kenapa? Karena tadlis ini adalah inqita'nya tidak terlihat. Kalau yang mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati itu inqita'nya jali. Inqita'nya apa? Jali, jelas, terlihat. Berbeda dengan tadlis. Maka ini inqita'nya adalah khafi. Inqita'nya apa? Tersembunyi. Sehingga tadlis ini berkaitan dengan pembahasan ittisal dan inqita'. Ya. Berkaitan dengan pembahasan hadis yang muttasil atau hadis yang munqati'. Tadlis ta'rifuhu aqsamuhu ta'ifatun minal mudallisina hukmu hadisil mudallis. Yang akan kita bahas adalah definisi, kemudian macam-macamnya, dan para rawi yang itu termasuk tergolong mudallisin. Nah, ada siapa saja? Dan hukum hadis mudallis. Yang pertama tadlis. Apa yang dinamakan tadlis ya ikhwah wal akhwat? Siyaqul hadisi bisanadin yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Inti dari tadlis adalah siyak. Siyak itu adalah memaparkan hadis dengan sanad, membawakan hadis dengan sanad. Yuhimu yang mengesankan annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Jadi membawakan hadis dengan sanad yang mengesankan bahwasannya ya sanad tersebut lebih tinggi dari realitanya. Jadi membawakan hadis dengan sanad yang mengesankan apa? Mengesankan bahwa sanad tersebut lebih apa? Lebih tinggi mimma kana alaihi fil waqi', lebih tinggi dari realitanya. Tentunya apa? Mengesankan sanad tersebut lebih apa? Lebih bagus dari realitanya. Inilah kenapa kok susah ya dalam apa? Istilahnya dikatakan inqita' yang khafi, yang samar. Ya, terputusnya sanad itu samar. Kenapa? Karena ada yuhim. Yuhim itu kan mengesankan, memberikan waham. Annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Itulah apa? Pekerjaan para mudallis. Kalau barang berarti barang ya sama. Kalau dalam barang pun juga ada ahli tadlis. Kita jual barang, terus kita kesankan barang tersebut bagus. Itu tadlis dalam barang. Juga tadlis dalam sanad. Kita kesankan bahasanya apa? Ada orang yang mengesankan hadis sanad tersebut bagus itu kan. Makanya tadlis itu dalam secara lughah kan ikhfaul aib. Menyembunyikan apa? Cacat, kekurangan. Itu barang ya. Wa yanqasimu ila qismaini, dan terbagi menjadi dua macam. Itu tadlisul isnad wa tadlisus suyukh. Tadlis isnad dan tadlis suyukh. Nah, di sini beliau meringkas. Kalau kemarin dalam Mandumah Baiquniyah, ketika kita membahas Mandumah Baiquniyah, ada berapa Mas Ketut? 3, tambah satu lagi apa? Iya, bagus, ada tadlis tasfiyah. Yang mana tadlis tasfiyah itu adalah asyarru anwa'il tadlis. Jenis tadlis yang paling buruk kan gitu ya. Kenapa beliau di sini membawakan 2 saja? Ya ini beliau meringkas. Kalau rincinya bahkan nanti ada taslis namanya tadlis apa? Tadlis al-ataf, tambah-tambahan nanti ya. Nah, kalau dalam kitab lain nggak cuma 3, bahkan ada 4, 5. Iya, yang pertama tadlisul isnad an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min
qawlihi aw yarahu min fi'lihi. Yang dinamakan dengan tadlisul isnad, mentadlis isnad adalah meriwayatkan dari orang yang dia bertemu dengannya, jadi an yarwiya aman laqiyahu. Jadi meriwayatkannya dari apa? Dari orang yang memang bertemu. Malam yasma'hu. Nah ini. Dia meriwayatkan sesuatu yang tidak ia dengar. Meriwayatkan apa? Malam yasma'hu, hadis yang tidak ia dengar. Ya, malam yasma'hu min qawlihi, yang tidak dia dengar langsung dari perkataannya. Aw yarahu min fi'lihi, atau dia apa? Meriwayatkan hadis yang ia tidak melihat langsung dari apa? Dari perbuatannya. Ya, di sini. Contoh ada si fulan. Si fulan itu meriwayatkan hadis dari saya, contoh. Meriwayatkan hadis dari saya. Ya. Si fulan bertemu dengan saya tapi enggak pernah mungkin hadir di majelis ilmu gitu ya. Namun si fulan di luar ini meriwayatkan hadis. Gitu kan. Ini kan terkesan apa? Bersambung, dia pernah ketemu. Ya kan? Pernah ketemu ya. Cuma dia meriwayatkan yang tidak ia dengar secara langsung. Ini. Bilafdin, maka dia meriwayatkannya dengan lafaz yuhimu, yang mengesankan annahu sami'ahu aw ra'ahu. Bahasanya apa? Dia mendengar atau melihatnya. Ini namanya tadlis isnad. Jadi meriwayatkan dari seseorang yang dia pernah bertemu, namun yang ia dapatkan apa? Yang tidak pernah didengar kan gitu. Sehingga lafadznya bukan hadasani, dia enggak mendengar kan? Lafadznya bukan sami'tu. Lafadznya apa di sini? Qala fulan. Ini beda loh ya. Lafadz hadasani, telah menceritakan kepadaku. Sami itu saya mendengar langsung darinya, beda sami itu. Ini qala, kalau qora ini ya sekadar qala fulan. Lafaz qala di sini. Au fa'ala, qala au fa'ala. Ini adalah lafaz-lafaz yang mengesankan dia seolah mendengar itu. Telah berkata fulan, telah berkata ini pernah mendengar dia gitu. Au an fulan, nah ini juga an fulan. Nah. Jadi kalau orang pengen mentadlis nggak boleh hadasani hamid itu ya. An fulan atau apa? Anna fulan qala, dari fulan anna qalan, anna fulan qala, bahasanya fulan berkata. Ini kan cuma tambahan anna fulan aja ya. Au anna fulan fa'ala wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Ini makna apa ya? Tadlis. Tadlis apa? Isnad. Paham ini ya? Tadlis isnad ya? Ya. Iya. Kenapa demikian? Karena jadi orang yang mentadlis itu juga dia menjaga apa? Menjaga diri agar tidak ada unsur kebohongan secara langsung gitu. Gitu ya. Jadi kan lafaz-lafaz ini pun juga kan masih mengandung kemungkinan itisal.
an gitu kan juga masih mengandung kemungkinan apa? Itisal gitu. Sebagaimana orang kalau mentadlis suatu barang, mengesankan barang tersebut bagus, itu kan juga dia nggak muluk-muluk itu ya, nggak ketahuan bohongnya gitu loh ya, kan gitu. Nah, itu apa? Ya termasuk apa ya? Maksudnya bagaimana orang yang mentadlis itu ya berusaha mengesankan bahwasanya sanadnya bagus tanpa dia itu maksudnya menjadikan perbuatannya tersebut itu ya ada unsur berdusta gitu ya secara langsung ya. Karena kan sebagian modalis itu ada yang nanti kita lihat bahasanya ada modalis itu yang nanti kita lihat ada modalisnya itu bahkan modalis yang tabiin seperti Al-A'mash ya. Iya, terus nanti ya Hasan Al-Basri ya. Masa bohong Hasan Al-Basri kan itu. Nah, nanti kita lihat ya. Kenapa kok enggak langsung hadatsani qala gitu. Ya, pertanyaan bagus nih. Wa tadlisu suyukh. Sekarang tadlis suyukh. An yusammiya rawi syaikhahu. Seorang rawi menamakan syekhnya au yasifahu atau mensifatinya bi ghairi mashtahara bih. Dengan sesuatu yang bi ghairi dengan selain apa yang masyhur dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi menamakan atau mensifati syekhnya dengan yang tidak masyhur itu. Nah, namanya diganti dengan yang tidak masyhur, sifatnya diganti dengan yang tidak masyhur. Fayuhimu annahu ghairahu, sehingga mengesankan bahwasanya rawi tersebut bukan syekhnya gitu ya. Bukan syekhnya. Lah ini kenapa kok enggak mau meriwayatkan dari syekhnya, beritahu nama syekhnya asli gitu ya. Nah, imma likaunihi asghara minhu, bisa jadi karena syekhnya itu lebih muda ya. Fala yuhibbu an yudhira riwayatahu amman dunahu, maka dia tidak suka jika menampakkan riwayatnya itu dari yang di bawahnya dari segi usia. Wa imma liyadunnan nasu kasrata syuyukhihi. Itu tujuan yang kedua, agar manusia itu mengira banyak gurunya itu ya, banyak syekhnya gitu ya. Nah. Banyak sekali ya. Wa imma li ghairihi minal maqasid, dan bisa selain kedua hal tadi ya, dari tujuan-tujuan. Ya. Berikutnya dibaca Pak Rohayadim. Basri wa Hamidil Tawili wa Sulaiman ibn Mahran. Sulaiman ibn Mihran wa Muhammad ibn Ishaqi wal Walidi ibn Muslimin. Muslim. Ratabahun hadidu ila khamsi muratib ya. Ula man lam yusuf bihi ila nadiran kayahya ibni Sa'idah. Asaniyatu man ihtamala a'imatu tadlisahu wa akhraju lahu bisafihi li amamatihi wa kilati tadlisihi
fi junubin maruya Sufyani as-Sawri au kana layudalisu ila an sikatin ta Sufyana ibni Uyainah. Uyainah. Ya. Asal itu man aksara minat tadlisi ghairu mutaqayyidin mutaqayyidin bisikati ka abi Jubair maki Arabi atau mantan aksara tadlisahu an anibdo mafai wal mujahili ka baqiyati ibni al-Walid al-khamisatu man minat doma ilahi do'akun di amri akhiri ta'ak silahi ibni lahiyah. Ya, syukran barakallahu fiik ala khusnil qiraah. Wal mudallisuna kasiruna. Ini. Dan para mudallis ya ikhwah wal akhwat itu banyak. Wa fihim ad-du'afa was-siqat. Dan di antara mereka para mudallisin itu ada yang dhaif dan ada yang siqah. Nah, ada yang siqah ternyata. Jadi enggak semua mudallis itu dhaif ya. Siapa mudallis, para mudallis yang siqah? Nah, ini disebutkan kal Hasan bin Hasan al-Basri, Hamid at-Tawil, Sulaiman bin Mihran. Siapa Sulaiman bin Mihran? Al-A'mash. Seorang tabi'in yang terkenal ya, Al-A'mash. Kalau ditanya siapa nama A'mash? Sulaiman bin Mihran. Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq, wal Walid bin Muslim. Ya. Wa qad rattabahum al-hafidu ila khamsi maratib. Dan apa? Dan al-hafid, kalau dalam ilmu mustalah ada al-hafid, maka namanya al-hafid Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, mengurutkan tingkatan mereka para mudallisin itu dalam 5 tingkatan. 5 apa? Tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama ini yang paling baik ya. Ma lam yusaf bihi adalah rawi yang tidak disifati dengan tadlis illa nadiran, kecuali sedikit. Sedikit sekali. Kayahya bin Sa'id. Kayahya bin Sa'id. Al-martabatus tsaniyah man ihtamala al-a'immatu tadlisahu. Jadi adalah seorang rawi yang para imam, para muhaddisin itu apa? Ihtamala. Ihtamala itu tidak terlalu mempermasalahkan tadlisnya. Man ihtamala a'imatu tadlisahu. Ihtamala itu ya maksudnya masih apa? Masih toleransi. Menoleransi apa? Tadlisnya. Sehingga apa? Wa akhraju lahu fi shahih. Nah ini, sehingga mengeluarkan hadisnya di mana? Di shahih. Di kitab shahih. Kenapa? Li imamatihi. Karena apa? Kepemimpinannya dalam masalah hadis. Karena apa? Karena ini imam fil hadis. Nah, al-imam fil hadis gitu ya. Imam fil hadis, jadi enggak masalah. Imam fil hadis ditambah apa? Wakillati tadlisihi fi janbi marawa. Dan sedikit tadlisnya jika dibandingkan apa yang ia riwayatkan dari seluruh hadis itu ya. Sedikit kan hadisnya. Jika dibandingkan dengan sisi apa? Pada sisi yang ia riwayatkan.
Contohnya apa? Kas Sufyan Ats-Tsauri la syakka ala imamatihi ya. Tidak diragukan lagi imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Au kana la yudallisu ila an siqah, atau apa? Ada indikasi lainnya ini ya, adalah seorang rawi yang tidak mentadlis kecuali dari apa? Siqah gitu. Dari apa? Dari siqah. Seperti Sufyan ibni Uyainah. Ada dua Sufyan ternyata ya. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibni Uyainah. Sufnayan. Ya, jadi ada apa? Sufyanani. Sufyanani ya. Sufyanani. Dua Sufyan. Di tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, man aksara minat tadlis, ini ya, banyak mentadlis, ghaira mutaqayyidin bisiqat, dan dia tidak terikat ya, tidak diikat dengan apa? Dengan siqah. Maksudnya adalah dia tidak terikat dengan apa? Beda dengan Sufyan Yunus tadi, tidak mentadlis kecuali dari siqah. Paham ya, ghaira mutaqayyidin bisiqah ini? Jadi tidak terikat dengan apa? Hanya meriwayat dari, hanya mentadlis dari siqah itu ya. Yang disembunyikan itu yang siqahnya atau orangnya itu Yang di sini yang disembunyikan tadi atau dari yang disembunyikan tadi. Seperti Sufyan apa namanya? Uyainah tadi. Jadi tidak mentadlis kecuali dari siqah. Jadi terkadang dia mentadlis dari yang doif. Dari apa? Dari anid doif gitu. Seperti siapa? Ka Abi Zubair Al-Makki. Seperti Abi Zubair Al-Makki. Paham ini ya makna mutaqayyidin bisiqah? Ghaira mutaqayyidin bisiqah. Ini lawan dari la yudallis ila an siqah. Ar-rabi'ah man kana aktsara tadlisa wa duwafa wal majahil. Ya, yang banyak tadlisnya dari apa? Duwafa wal majahil. Siapa? Kal Baqiyah ibnil Walid. Seperti Baqiyah ibnil Walid. Ini tingkatan yang keempat. Yang kelima, man dhamma ilahi dha'fun bi amrin akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'abdillah bin Lahiyah. Seperti apa? Yaitu rawi yang manindumma ilaihi dha'fun bi amrin akhar. Di samping dia mudallis, tapi ada apa? Ada sisi dhaif bi amrin akhar. Jadi ada sisi dhaif lainnya. Maksudnya adalah manindumma ini adalah rawi yang terkumpul padanya itu apa? Sifat dhaif bi amrin akhar itu dengan perkara yang lain selain tadlis. Jadi dia nggak hanya mudalis tapi sayul hifat gitu ya. Dia nggak hanya mudalis tapi apa? Fahsul ghulat atau fisku, nah gitu ya. Ini paham ini ya? Nah, jadi dia nggak hanya manindoma ilaihi, jadi yang terkumpul pada itu doif yang lainnya itu. Doif lainnya. Ya, sayul hifat, al-waham gitu ya. Seperti Abdillah ibn Lahiyah. Berarti ya Abdillah ibn Lahiyah itu rawi yang doif. Doifnya nggak yang mudalis saja, ada yang lain gitu. Apa? Iya. Dal, fadal, Bapak Triyadi. Ya. Satu, dua, tiga ya, yang masih memungkinkan diterima ini. Kalau Baqiyah bin Walid dan Ibnu ini doif ya, doif, mardud.
fulana yaqulu au ra'aitu yaqulu au hadatsani wa nahnu laki ma ja'a fi sahihai Bukhari wa Muslim bisi qatil tadrisi an fiqatil mudallisina fa maqbulun Litalaqi al ummatu lima ja'a fihima bil qabuli min ghairi tafsir. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa hadisul mudallis ghairu maqbulin. Ya. Hadis seorang mudallis itu tidak diterima alias mardud. Ini hukum asalnya bahasanya hadisnya mudallis itu ghairu maqbul, mardud illa an yakuna siqatan, kecuali jika mudallis tersebut adalah seorang rawi yang siqah. Seperti siapa? Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan As-Tsauri itu kan siqah. Yahya bin Sa'id. Apa? Tadlis. Ya, memang tidak disebutkan. Tapi masih ingat kan tasmiyah? Dhaif dari di antara dua siqah. Menghapus dhaif di antara dua siqah itu ya. Ila an yakuna siqatan, kecuali apa? Mudallis tersebut adalah siqah wa yusarrih bi akhdihi mubasyaratan amman rawa anhu, dan secara tasrih ya, secara dia menyatakan bi akhdihi, mengambil hadis tersebut mubasyaratan, secara langsung, amman rawa anhu, dari rawi yang dia mengambil darinya. Seperti apa bentuk tasrihnya? Fayaqul sami'tu fulanan yaqul. Nah ini sami'tu ya fulanan yaqul. Sami'tu fulanan yaqul. Kan kemarin ada kaidah ya, hadisnya mudallis itu tidak atau an-anahnya mudallis tidak diterima. An-anahnya siapa? Mudallis kan gitu. Kecuali apabila tasrih seperti ini. Beda kalau an-anah mudallis yang siqah gitu ya. Au ra'aituhu yaf'alu, saya melihatnya mengerjakan sesuatu. Au haddatsani, ini ada tasrih. Lakin ma jaa fi sahihail Bukhari wa Muslim, akan tetapi ya apa yang ada pada Sahih Bukhari dan Muslim bi sighati tadlis, dengan sighah apa? Tadlis. Sighah tadlis itu bagaimana tadi? Sighahnya qala au fa'ala au an. Nah. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari meskipun dengan sighah tadlis ya, an siqatil mudallisin, dari apa? Dari para rawi siqah yang mudallis. Jadi para mudallis yang siqah famaqbulun, maka ini apa? Diterima. Lakin ma jaa fi sahih Bukhari wa Muslim bi siqatit tadlis an siqatil mudallisin famaqbulun. Karena ya rawi-rawi di mana? Di Sahih Bukhari Muslim ya rawinya siqah ya. Meskipun mudallis tapi apa? Siqah. Terutama litalaqil ummati. Talaq ini isim ya. Jadi setelahnya mudhafun ilaih. Litalaqil ummati lima jaa fihi ma bil qabul min ghairi tafsil. Ya karena apa? Umat sudah menerima litalaqil ummah bil qabul ya. Lima jaa fihi ma, karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu apa? Ya bil qabul, diterima, min ghairi tafsil, tanpa harus dirinci. Nah, Bukhari Muslim ya. Mutarib, Mas Ketut. Fadhal.
Mm-mm. مثاله ما روى عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اراك Syibta. شبت قال Syayabatni. سيبتني هود واخواتها فقد اختلف فيه على نحو عشرة Asyrati. أو جبن وروى موصولا ومرسلا وروى من مسند أبي بكر وعائشة وسعد إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح فإن أمكن الجمع وجب Wantafa. وانتقل الانفراد. Iya, syukran barakallahu fiik ala husni qiraah. Berikutnya setelah mudallis ya ikhwah, kita membahas muttarib. Muttarib ini tentunya berkaitan dengan sanad dan juga nanti matan. Ta'rifuhu wa hukmuhu. Apa muttarib? Makhtalafar ruwatu adalah hadis yang para rawi itu berselisih, berbeda-beda, fi sanadihi dalam sanadnya, au matnihi atau dalam matannya, wa ta'addara jam'u fi dzalik dan tidak mungkin menjamakkannya, wa tarjih dan juga tidak bisa ditarjih. Jadi para rawi itu berbeda-beda, berselisih dalam sanad dan matan itu beda-beda. Sanadnya ini seperti ini, matanya seperti ini, nggak mungkin dijamakkan dan tidak bisa ditarjih. Kan muttarib bingung ini, nggak bisa dijamakkan, nggak bisa ditarjih. Lalu gimana? Pakai nggak? Apa tawakuf? Tawakuf ya. Misaluhu ma ruwiya an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Abu Bakar itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, araka syibta ya Rasulullah, saya melihat Anda telah beruban. Qala sayabatni Hudun wa akhwatuhu, telah membuatku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya, maksudnya yang semisalnya. Semisal dengan apa? Surat Hud. Wa qad ikhtalafa fihi ala nahwi asyrati aujuhin. Wah. Telah apa? Berselisih ya dalam hadis tersebut apa? 10 perselisihan, 10 sisi, ada 10 sisi sini. Faruwiya mausulan wa mursalan, maka ada yang mausul, ada yang apa? Mursal. Waruya min musnad Abi Bakar, ada yang diriwayatkan dari musnad Abi Bakar, musnad Abi Bakar ya di sini. Dan ada yang musnad Aisyah dan musnad Sa'ad, berarti apa namanya? Musnad Abi Bakar itu kan berarti hadis-hadisnya Abu Bakar, hadis-hadisnya Aisyah, hadis-hadisnya Sa'ad itu ya. Ila ghairi dzalika minal ikhtilafat, dan ikhtilafat yang lainnya yang banyak ya, alati la yumkinul jam'u bainaha, yang tidak mungkin apa? Dijamakkan antara kedua, antara perselisihan tadi, walat tarjihu, dan tidak mungkin ditarjih. Ini adalah apa? Ini ikhtilaf fi sanad ya, ittiraf fi sanad, karena ada yang mausul, ada yang mursal, ada yang musnad Abu Bakar, musnad Aisyah kan gitu. Jadi ittirabnya itu enggak hanya di matan tapi bisa di sanad. Fa inam kana jam'u wajaba, jika mungkin untuk dijamakkan maka wajib dijamakkan. Wantafat ittirab, maka dah enggak ada, dinafikan apa? Ittirab, enggak ada ittirab lagi. Contohnya apa? Contohnya yang bisa dijamakkan dan sehingga hilang apa? Hilang keguncangannya ya, ittirabnya.
Misaluh ikhtilafur riwayati fima ahrama bihin Nabi SAW fi hajjatil wada. Contohnya perbedaan riwayat-riwayat pada hadis yang menceritakan apa? Ihramnya Nabi SAW dalam haji wada. Fafi ba'diha annahu ahrama bil hajj. Sebagian riwayat menjelaskan Nabi itu ihram untuk haji. Wa fi ba'diha annahu tamattu. Sebagiannya menjelaskan apa? Haji tamattu. Wa fi ba'diha annahu qarana. Ya. Yang sebagian riwayat bahasanya Nabi itu qaran, haji qiran. Jadi menggabungkan antara bainal umrah wal hajj. Jadi yang pertama tadi wa fi ba'diha anna ahrama bil hajj itu berarti apa? Ifrad. Gitu ya. Haji saja kan haji ifrad, ada tamattu, ada qiran. Nah, itu ya. Kita kan ya paling tidak sudah belajar fikih haji. Tapi sewaktu-waktu dipanggil haji kan, ya penting ada niat dulu. Niat, berdoa, gitu ya. Meskipun antrinya 30 tahun. Bisa jadi dapat hadiah, kita ditelepon Raja Salman, gitu ya. Raja Salman ya. Anta hujjah hadhihi sanah, gitu ya. Jadi anta tahujju hadhihi asanah hadiatan min mamlakah. Hadiatan. Kayak kemarin tuh loh, ada namanya kakak-kakak nenek-nenek kan. Terus pakai bahasa Arab. Ya Malik Salman gitu kan. Malik Salman ya Malik Abdullah ya. Uridul haji itu ya. Jadi dia saya pengen haji itu. Akhirnya video itu mungkin enggak tahu sampai ke Raja Salman atau mungkin kedutaan enggak tahu ya. Bener. Apa? Kan viral. Video itu kan viral. Harus viral itu ya. Harus viral. Ini ya, jadi sebagian riwayat ada yang menjelaskan hajinya ifrad, tamattu dan qiran. Mana ini? Kalau di Indonesia kan tamattu biasanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la tanaqudha baina dzalik. Tidak ada pertentangan dalam hal tersebut ya. Fa innahu tamatta'a qiran. Fa innahu tamatta'a tamattu'a qiran wa afrada a'malal hajj wa qarana bainan nusukaini al-umrah wal hajj. Ya. Fa kana qarinan bi i'tibari jam'ihi nusukaini. Maka dinamakan qiran karena apa? Menggabungkan dua ibadah gitu ya. Wa mufradan dikatakan ifrad, haji ifrad bi i'tibari iktisarihi ala ahadit tawafaini wasa'yaini. Karena apa? Ifrad karena hanya mencukupkan apa? Dengan 2 tawaf dan 2 sa'i. Ifrad. Wa mutamatti'an kenapa? Bi'tibari tarafuhi bitarki ahadis safaraini. Jadi dari apa? Lebih murtah itu ya. Lebih murtah, lebih nyaman dengan apa? Dengan meninggalkan salah satu dari 2 safar itu kan. Enggak perlu safar lagi itu kan. Jadi ada ya ifrad, ya qiran, ya tamattu gitu. Jadi fa innahu tamatta'a tamattu'a qiran. Bisa bacanya ya. Tamatta itu yang pertama fi'il, yang kedua mas. Jadi tamattu dengan tamattu'nya qiran tadi. Karena apa? Mutamatti'an bi'tibari tarafuhihi bitarki ahadi safara ini. Sedangkan ifradnya ya afroda a'malal hajj. Dan kiranya apa? Qarana baina nusukaini al-umrah wal hajj. Fa in wa in amkana tarjihu amila bitarjih. Nah, jika mungkin ditarjih maka ditarjih. Wantafal ittirabu aidan dan apa? Ya, hilang ittirabnya juga. Tapi ini sebelum enggak bisa dijamakkan loh ya. Pertama harus apa? Jam'u dulu.
Nggak bisa baru tarjih. Ini contoh yang tarjih. Ini yang contoh yang dijamakkan nggak bisa, maka harus ditarjih. Misaluhu ikhtilafu riwayati fi hadisi Barirah radhiyallahu anha. Itu perbedaan riwayat dalam hadis Barirah radhiyallahu anha. Hina utiqat, ya, ketika dimerdekakan, ya. Fa khayyarahan Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan pilihan kepada Barirah baina an tabqa ma'a zawjiha, antara masih tetap bersama suaminya, au tufarriqahu, atau apa? Pisah. Hal kana zawajaha khurran am abdan. Itu perbedaan apa? Apakah suaminya itu apa? Menikahi Barirah dalam keadaan merdeka atau dalam keadaan budak. Ini. Paham ini ya? Misalnya apakah suami itu menikahinya dalam keadaan merdeka atau budak? Farawal aswadu an Aisyah radhiyallahu anha annahu kana khurran. Maka Aswad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suaminya itu ketika menikahinya apa? Merdeka, ketika menikahi Barirah. Wa rawa Urwah ibn Zubair wal Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, dari cucunya Abu Bakar ya, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, anha, dari siapa? Aisyah, annahu kana abdan, bahasanya suaminya Barirah itu ketika menikahi Barirah dalam keadaan budak. Wa rajahat riwayatuhuma ala riwayatil Aswad, dan riwayatnya apa? Riwayatnya Urwah dan Al-Qasim ini lebih rajih dari riwayatnya siapa? Aswad. Sisi pentarjihannya bagaimana? Likur bihima, karena dekatnya Urwah bin Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad minha, dekat dengan siapa? Aisyah, lebih tahu ini ya. Li'annaha khalatu Urwah wa ammatul Qasim. Karena Aisyah itu adalah apa? Bibinya Urwah dan apa? Dan bibinya Qasim. Sama-sama bibi. Cuma bedanya apa? Kalau Urwah, kenapa dinamakan apa? Bibi. Karena apa, Ikhwah? Ya, karena dari saudara apa ini? Istri. Sedangkan Ammah karena dari saudaranya apa? Maman. Ya gitu ya. Saudaranya apa? Bapaknya. Kan dari apa? Kan ini antara Muhammad bin Abi Bakar dan Aisyah binti Abi Bakar. Paham ya? Amahnya Qasim itu paham nggak? Ya benar, amahnya Qasim. Ya kan? Kenapa amahnya Qasim? Qasim itu kan anaknya siapa? Muhammad. Sedangkan Muhammad itu adalah saudara apa? Nah, saudara laki-lakinya Aisyah. Paham gak ini? Digambar? Tapi oret-oretan itu? Ya. Mas Okta paham ya? Coba digambar Mas Okta. Nah, ditulis saja, ditulis sekarang. Ditulis siapa? Abu Bakar. Terus Abu Bakar punya anak. Namanya siapa? Ya, Aisyah sama Abu Bakar apa? Paham ya? Ya, saya tulis dulu sini biar lebih paham.
Gimana? Paham nggak? Jadi siapa? Abu Bakar ya? Abu Bakar itu punya anak yang bernama Aisyah. Dan punya anak pula yang bernama siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa tadi? Muhammad bin Abu Bakar. Terus punya anak juga yang bernama Asma. Asma ya? Asma. Dan Muhammad punya putra yang bernama siapa? Qasim. Dan Asma punya putra yang bernama Urwah. Urwah bin siapa? Zubair. Karena suaminya Asma itu adalah Zubair. Ya kan? Nah, berarti Aisyah ini apanya Qasim? Al-Qasim apa? Amah atau kholah gitu kan ya. Kalau amah itu kan apa? Amah itu apa? Amah itu adalah saudari dari bapak. Ya kan? Qasim, jadi Aisyah apanya Qasim? Nah, namanya adalah apa? Ammah. Kenapa Ammah? Karena Ammah itu adalah saudarinya siapa? Bapak. Aisyah kan saudarinya siapa? Bapak. Nah. Sedangkan Asma di sini, sedangkan Urwah sekarang. Urwah itu dengan Aisyah hubungannya apa? Kholah. Nah ini ketemu apa? Kholah. Kenapa kholah? Karena Aisyah itu adalah apa? Saudari dari Asma, dari ibu kan gitu. Jadi kalau Ammah itu adalah saudarinya bapak. Saudarinya apa? Bapak. Sedangkan kholah itu adalah saudarinya ibu. Saudarinya apa? Ibu. Nah. Paham ya, Pak? Ya. Iya. Jadi di antara cara mentarjih itu adalah dengan likur bihima. Likur bihima minha li'annaha khalatu Urwah wa ammatul Qasim. Ternyata di antara cara mentarjih itu kan banyak ikhwah. Bisa dengan keilmuan, bisa dengan kedekatan di sini. Wa amal aswadu fa ajnabiyun minha. Adapun aswad itu adalah orang asing. Minha dari Aisyah. Ma'anna fi riwayatihi inqita. Ditambah apa? Ternyata dalam riwayat siapa? Aswad itu ada inqita'nya, ada sanad yang terputus. Ini kan ini enggak mungkin apa? Enggak mungkin dijamak kan? Satu mengatakan apa? Suaminya itu ketika menikahi abdan, yang satu apa? Hurron. Bisa enggak jamakan? Nggak bisa, maka ditarjih ini. Yang wal muttarib, apa hukumnya? Dhaifun la yuhtaju bihi. Maka hadis muttarib adalah hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan hujah dengannya. Kenapa ya? Wah, nah ini alasannya. Lima dal muttarib dhaif. Nah itu, penting ini. Karena kalau pertanyaan lima ada itu yang butuh apa? Mikir ya. Alasannya apa? Li'anna itirabahu, karena itirabnya
itu menunjukkan ala adami dhabti ruwatihi, menunjukkan tidak dobitnya para rawi. Kadang gini, kadang gitu, enggak dobit ya. Riwayatihi Ruwatihi. beda ya. Salah, ah? Beda cetakan. Beda cetakan ya. Ini riwayatihi. Itu riwayatihi ya? Di sini ruwatihi, para rawinya. Yang benar ruwatihi. Dobit itu kan berkaitan dengan rawi. Iya. Illa idza kana al-ittirabu la yarju ila asli hadis. Kecuali apa ya? Sisi ittirabnya, sisi guncangnya itu ya, ittirabnya tidak kembali kepada pokok hadis. Fa innahu la yadurru. Ini enggak bermadarat, enggak membahayakan. Asal hadis matanya, bisa matanya. Kayak contoh awal tadi, Yang mana? yang cipta saya berarti itu kan tadi matan rawinya, sanatnya yang korek. Matanya ini benar. Tapi di sini bukan matanya yang ittirab, tapi sanatnya. Kadang mausul, kadang mursal kan gitu. Nah, contohnya di sini, contoh yang tidak kembali ke asal hadis, ikhtilafu riwayati fi hadisi Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu annahu ishtara qiladatan yauma Khaybar, bahwasanya dia membeli kalung pada perang Khaybar ya, bisnai asyara dinaran, dengan 12 dinar. Fiha dahabun wa khirzun. Kenapa? Khirzun. Bahwasanya apa? Fiha, domirha kembali kemana? Kemana Mas Okta? Yakin? Kembali ke? Iya, kembali ke kiladah. Jadi fiha dahabun wa kharazun. Jadi di dalamnya ada, di kalung tadi bagus kembali ke kiladah, ada emas dan permatanya, khoros ya, permata. Kan biasa ya kalau kalung ya, ada permatanya, ada ya. Qala fa fasaltuha fawajadtu fiha aksara min isnai asyara dinaran. Fadakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba hatta tufsal. Fa fi ba'di riwayati anna Fadalah ishtaraha wa fi ba'diha anna ghairahu sa'alahu an shira'iha wa fi ba'di riwayati annahu dahabun wa khirzun wa fi ba'diha dahabun wa jauharun wa fi ba'diha kharazun wa mu'allaqatun bidahabin wa fi ba'diha bisnai asyara dinaran wa fi ba'diha bitis'ati dananir wa fi ba'diha sab'ah. Banyak banget ikhwah. Bagaimana penjelasannya? Qala al-Hafidh, ya qala Hafidh Ibnu Hajar. Qala Hafidh Ibnu Hajar, wa hadza la yujibu dha'fan. Wah, ini enggak menyebabkan dhaif. Ya, ini apa? Hadisnya. Balil maqsudu minal istidlal mahfudun la ikhtilafa fi. Karena maksud dengan apa? Dari istidlal dengan hadis tadi itu masih terpelihara, terjaga. La ikhtilafa fihi, yang tidak ada khilaf padanya. Wa huwa an-nahyu an bai'in malam yufsal. Wa amma jinsuha wa miqdaru samaniha, adapun jenisnya atau kadar apa? Harganya, fala yata'allaqu bihi, maka enggak berkaitan dengan apa? Dengan hukum kan? Fi hadhil hal, pada keadaan ini
Ya, tidak ada berkaitan dengan hukumnya pada kali ini yang ma yujibul ittirab, yang menyebabkannya apa? Ittirab. Maka di sini ayyuhal ikhwah, jadi ini seperti apa ya? Seperti enggak, ini kan kembali ke matan berarti kan? Kembali ke mana? Ke matan tadi, kalung dengan apa, harganya apa? Harganya seperti apa? Ya, maka apa di sini tidak ada ittirab yang kembali ke asal matan. Wa kadzalika la yujibul ittirab ma yaqa'u minal ikhtilafi fi ismir rawi au kunyatihi. Dan juga tidak menyebabkan ittirab apa yang terjadi dari perselisihan, perbedaan dalam nama rawi atau kunyahnya. Oh, nama rawi berbeda ya. Nama rawinya atau kunyahnya berbeda. Ini maksudnya ikhtilaf dalam apa? Nama rawi dan kunyahnya. Au nahwi dzalik. Berarti ini kan kembali ke sanad ya. Kembali sanad. Oh, namanya yang benar ini, nama yang benar ini, tapi ainur rawinya tetap sama. Wa ma'al ittifaq ala ainihi. Nah ini ma'al ittifaq ala ainihi, tapi sepakat orangnya ini sana. Orangnya tetap ini. Kama yujadu katsiran fil ahadisis sahihah. Sebagaimana apa? Didapatkan banyak pada hadis-hadis yang sahih. Maka ini apa? Tidak kembali ke asal matan. Kalau hadis tentang adzan itu bagaimana? Kan ada yang tambahan. Itu enggak masuk situ ya? Karena enggak ada itirabnya ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu nanti kembali ke ziyadah. Apakah ziyadah makbulah atau ziyadah yang syaddah, yang syad, yang berbeda pendapat gitu ya. Yang tidak mungkin digabungkan, yang berselisih. Tapi ikhwah, sampai sini untuk materi kita mustalah hadis. Insyaallah pekan depan daurah ya. Daurah, insyaallah daurah yang hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib karena pengganti KBM, jam KBM. Gimana? Tapi sampai Isya ya, sampai Isya. Alhamdulillah para asatidzah sudah kita hubungi siap untuk isi. Dan nanti hari Jumat nanti satu minta tetap ada alfiyah itu. Hari Jumat. Kan Rabu kan kita ganti daurah. Gitu kan ya? Daurah nanti Jumatnya itu tetap ada apa? Alfiyah gitu. Alfiyah. 29. Bukan. Iya ya, 29. Hari Jumat. Hari Jumat. Bagi maksudnya bagi teman-teman takmil yang ikut apa? Alfiyah kemarin tuh loh. Jadi kan Rabu kan ada daurah. Nah, kita ganti hari Jumatnya untuk alfiyah depan. Itu daurahnya sampai hari Kamis dan nanti Jumat apa? Alfiyah. Sabtu udah puasa ya? Udah puasa. Insya Allah Muhammadiyah sudah puasa ya. Tetap tanggal Apa? Ya. Ya enggak Sabtu Ahad. Enggak Sabtu Ahad. Kalau Kalau Ahad ya sama aja ya, tarawih udah tarawih ya. Iya. Sama aja kan? Satunya tarawih kan? Gitu. Atau Ini Jumat tarawih. Dan tarawih. Kalau satu enggak apa-apa, kan cuma sampai maghrib. Enggak kan? Apa? Anak kemarin anak satu Rahim. Gimana saat tak milih? Sementara libur. Sementara dari beliau libur itu loh. Sementara libur, tapi ada kajian. Kajiannya itu kemarin anak ngobrol Ustaz Sadur Rahim itu jamnya itu jam berapa ya? Jam 8:30 sampai 10:30. 2 jam gitu. Pagi. Di sini. Rencana. Umum tapi bahas kitab. Bahas kitab di antara kitab A'malul Qulub fi Ramadan. Terus Kaifa Salafi fi Ramadan.
terus bahas kitab itu, terus sampai apalagi satu lagi ya tentang fikih. Fikih fi Ramadan gitu. Sampai selesai. Sampai selesai. Apa? Satu rahim pengennya 5 hari. Jumat. Tapi kayaknya 5 hari kayaknya anak pikir-pikir kok mungkin nanti khawatirnya bosan. Akhirnya anak pengen 3 hari saja gitu. 3 hari. 3 hari. Tapi waktunya yaitu pagi. Pas kita kerja kan? Rencananya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Tapi kalau nggak bisa berarti nanti Senin, Rabu, Jumat gitu. Rabu, Jumat. Tapi ini belum fix loh ya. Ini belum kita rapat lagi dengan satu rahim. Satu rahim itu pengen tetap ada kegiatan itu loh. Kegiatan ketika Ramadan. Karena kita kadang habis waktunya nggak untuk baca Quran gitu. Kadang gitu. Terutama untuk awamun nas itu kan. Kadang dulu ukhuwah itu kan sering ada daurah-daurah itu dulu. Daurah-daurah Ramadan ya untuk umum. Dan normal iya, dan normal. Makanya pengen nanti kita buka yaitu ikhwah untuk putra-putri gitu. Umum untuk putra-putri gitu. Tapi kita butuh panitia. Panitianya apa? Panitia ya bukakan pintu udah cukup. Ketika datang gitu ya. Menata aja. Putra-putri. Daurah selama Ramadan loh ya. Selama Ramadan. Kalau yang nanti putra saja. Yang pra Ramadan. Karena cari waktu ba'da subuh juga mungkin. Terus ba'da jam 1 sampai asar udah lemes. Ada asar. Sebenarnya bagus itu pembahasannya itu loh. A'malul fi Ramadan, kitab itu. Ya harapannya kitab-kitab itu selesai itu loh dalam Ramadan. Apa? Ya bahasanya maksudnya yang penting kan di situ kita tambah mufrodat juga. Tambah mufrodat gitu. Ya, bahasanya insya Allah enggak sama. Ya enggak boleh itikaf di sini no. Oh gitu ya. Oh ya. Kira-kira siapa yang kira-kira bisa sekali-kali jam 9 bisa enggak? Hah? Kerja. Pas kerja ya? Oh susah ya. Ya pas kerja lah ya. Ana juga bilang pas kerja semua kan. Sebenarnya kalau sore itu bagus juga sih. Sore. Kenapa? Jam 4 aja ya? Malah sore bisa gitu. Oh gitu. Iya, anak juga anggapannya gitu. Oh gitu ya? Kan kalau itu kan Apa? ada itu enggak buru-buru orang sholat tarawih di sini. Atau habis. Nanti bukanya? Bukan ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Buka itu yang penting takjil dulu kan.